Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الطالبات كيف حالكن؟ لعلكن في صحة في الصحة وفي حفظ الله وكذلك أنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحن سنواصل درسنا كما عرفنا في وقت الماضي قد قرأت لكن عن المفردات الجديدة التي هي عن الساعة. هذه عن ساعة. أرجو لكن قد حفظتن هذه المفردات، أي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية عشرة. هذه المفردات قد حفظتن كلها. طيب، نراجع قبل أن نواصل نراجع الدرس قبل أن نواصل الدرس الجديد. الساعة، اقرأنا بنفسكن جيدة. الساعة الواحدة، الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الساعة السابعة، الساعة الثامنة، الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشرة، الساعة الحادية عشرة، الساعة الثانية عشرة، الساعة الثانية عشرة. طيب، والآن نواصل إلى التدريب الأول. نواصل التدريب الأول. التدريب الأول: أرسم عقارب الساعة بحسب الوقت المطلوب. أرسم، ما معنى أرسم؟ gambar atau tulis. Aqarib, apa makna aqarib? Aqarib jama'u min aqrabun. Sudah sampaikan pada minggu lalu. Apa arti aqrabun? Jarum jam.
Jadi gambar jarum jam, aqrabus sa'ah, jarum jam sesuai waktu yang diminta. Gambarkan jarum jam sesuai dengan waktu yang diminta. Coba sini tulis kalimatnya. As-sa'atu tsaniyata asyrata. Jadi dia minta tuliskan sesuai kalimat ini. As-sa'atu tsaniyata asyrata. Ma mana as-sa'atu tsaniyata asyrata? Jam 12. Jam 2. Jadi tulis jarum jamnya, aqrabnya. Aqrabus sa'ahnya ditulis sini. Jadi jam 12 gimana nanti? Gimana tulis sekarang 12? Demikianlah latihannya sampai dengan nomor terakhir ini. Sampai dengan as-sa'atu tasi'ah. Mudah kan? Tulis ya. Coba di rumah, jangan malas ya. Jarib ya. Marisi, latih diri ya. Marisi, latihlah. والآن نواصل إلى تدريب الثاني. والآن نواصل إلى تدريب الثاني. انظر إلى الساعة وقل وقت. Artinya lihat jam dan sebutkan jam berapa itu waktunya gitu. Ini tengok je. Unzur ila suratil ula. Sebutkan ini. Qul, quli atau qulna. Ini bahasa Arabnya apa? Jangan nih, ini bahasa Arabnya apa ini? Jam berapa ini? Itu latihannya. Coba ini jam berapa nih? As-sa'atu tsaniyata asyrata. Ini dia jam 12. وهذا 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 وهذا. طيب طيب نواصل إلى تركيب النحوية. تركيب النحوية. التدريب الأول: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Saling bertukar jawab, tanya jawab, bertukar jawab, tanya jawab, bertanya jawablah bersama temanmu sebagaimana contoh. Itu artinya ya. Tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilik kama fil mithal. Al-mithal: kam sa'atan ta'malu fil yawm? Kam, ma mana kam? Berapa? Sa'ah apa? Jam. Ta'malu, kamu bekerja. Fil yawm, dalam satu hari. Itu artinya berapa jam kamu bekerja dalam satu hari? كم ساعة تعمل في اليوم؟ الجواب: أعمل 8 ساعات في اليوم. أعمل 8 ساعات في اليوم. انظرنا إلى هذه الصورة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تسعة سبعة ثمانية. إذن هذا الطالب يعمل 8 ساعات في اليوم. Ini mengajarkan tentang hadat ma'dud, bilangan dan yang dibilang. Dia menunjukkan itu, mengira. Kam sa'atan, berapa jam. Setelah kata kam, maka dia kalimat setelahnya ini kecuali pakai alif lam ya. Kalau ini menunjukkan menanyakan jumlah, maka dia bentuknya ini sebagai tamyiz istilahnya dalam ilmu nahwunya, tamyiz. Dan ini tamyiz itu mansub ya.
Kam sa'atan ta'malu fil yawm? Jawabannya a'malu thamaniya. Saya bekerja 8 jam. Coba perhatikan ini, thamaniya. Sa'ah itu kan bilangan isim apa? Muannats. Apa tanda dia muannats? Apa tanda dia muannats? Di sa'ah itu dia kalimat huruf akhirnya adalah tamarbutoh. Tandanya dia ada tamarbutoh di situ ya. Tanda yang paling nampak itu dia tamarbutoh. Maka kalau Ustaz pernah Ustaz bilang, kalau bilangan 3 sampai dengan 10, maka susunan kalimatnya itu ya, dia apabila yang dibilang atau dalam bahasa Arabnya ma'dud ya, itu muannats, maka bilangannya mudzakkar. Enggak pakai pertama butoh. Maka di sini thamaniyata. Karena kenapa? Karena yang dibilang ya atau ma'dudnya muannats. Seperti itu. Itu ya harus kita pahami, diingat ya. Bilangan, aturan bilangan 1 sampai 10. 1 dan 2 aturannya, cara bilangnya, maka didahulukan yang dibilang baru bilangannya. Contohnya 1 buah pulpen. Apa bahasa Arabnya? Maka bukan wahidun qalamun, tapi qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Gitu dia, dibalik. Duluan dulu yang dibilang baru bilangannya. Kalau 2 pulpen, qalamani ithnani. Gitu dia. Qalamani ithnani. Dan dia mengikut dia. Kalau bilangannya muzakkar, maka muzakkar. Contoh yang muannas apa? Sayyaratun, mobil misalnya, sayyaratun. 1 buah mobil, maka sayyaratun wahidatun. Ada tamarbutohnya bilangannya. Wahidatun, bukan wahidun. 2 buah mobil, sayyaratani ithnatani. Seperti itu. 3 buah mobil. Kalau 3 sampai 10, maka bilangannya terlebih dahulu, tetapi bilangannya itu berbalik, bertolak belakang atau berlawanan dengan yang dibilang. Kalau dibilang sayyarah itu apa isimnya tadi? Sayyarah muannats, maka bilangannya mudzakkar. Maka bagaimana mengucapkannya? Bagaimana yang benar? Thalathu sayyarat, dan dia bentuknya jamak. Thalathu sayyaratin. Thalathu sayyaratin. Seperti itu. Fahimtunna? Kalau pintu tadi mudzakkar contohnya. Kalau 3 pintu, thalathatu babin. Dia bilangannya, dan yang dibilang itu bentuknya mudhafun ilaih, sehingga dia bentuknya jadi majrur. Maka coba lihat ini, thamaniya saat ini barisnya baris bawah. Karena kenapa? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Ya, mudhafun ilaih itu majrur. Majrurnya dengan apa ini? Dengan kasroh. Tanda majrurnya itu dengan kasroh. Seperti itu. Gimana? Udah paham
Kira-kira apa tidak? Fahimtunna am la? Am afahimtunna am lam tafhamna? Afahimtunna am lam tafhamna? Sudah paham atau belum? Man allati lam tafham? Farsilis su'al ilayya abra WhatsApp. Siapa yang enggak paham, tanya sama Ustaz lewat WhatsApp. Ustaz tahu kan? Ya, tanya aja, jangan malu-malu. Tanya. Itu orang yang mau tahu. Kalau mau tahu jangan malu bertanya. Ya. Kecuali enggak mau tahu, itu ya enggak peduli dia. Seperti itu. Tapi kalau orang yang mau tahu itu dia mau bertanya dia. Kalau enggak tahu tanya dia. Ini gimana ya? Apa bilang Ustaz tadi? Saya kurang paham. Nah, gitu kan. Misalnya seperti itu, tanya, jangan malu-malu. Kalau misalnya malu bertanya sama Ustaz, boleh tanya sama kawan yang sudah paham. Misalnya siapa yang tahu kira-kira sudah paham, bisa bertanya sama dia seperti itu. Kalau males ya bertanya, malu tanya sama Ustaz, tanya yang itu. Tapi kalau misalnya yang nggak ada yang bisa ditanya, misalnya tanya aja langsung sama Ustaz, nggak masalah, ya. Insyaallah kalau Ustaz tahu Ustaz jawab. Kalau Ustaz nggak tahu Ustaz cari tahu lagi sama yang lebih tahu. Kan gitu kan. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyakanlah kepada orang yang ahli dzikri, orang yang punya ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu itu jangan malu bertanya. Tanya. Jangan diam-diam wae, jangan diam-diam aja. Baik. Coba lihat gambar yang ini. Coba. Yang warnanya beda yang mana nih? Ini kan warnanya beda kan. Ini berarti bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan tetap sama dia pertanyaannya. Kam sa'atan ta'malu fil yaum? Maka jawabannya a'malu ini berapa nih? Yang depan ini 3 kan? 1 2 3. 3 jam ini kan? 1 2 3. A'malu thalatha sa'atin fil yaum. Nah, yang lainnya ini coba sendiri ya. Coba sendiri. Jangan malas mencoba. Misalnya gini, nanti cobalah sendiri kan. Ustaz, tanya Ustaz, kira-kira kalau yang ini betul enggak Ustaz jawabannya yang ana buat Ustaz? Gitu, aktif gitu ya. Ustaz enggak mau, ini enggak jadi latihan yang harus dinilai, cuman antuna sendirilah yang melatih diri sendiri, cari tahu. Ustaz mau kalau misalnya Ustaz ditanya gitu, Ustaz jawab insyaallah. Ya, Ustaz kira-kira ini jawabannya betul enggak Ustaz ya? Ana buat seperti ini Ustaz. Gitu. Aktif gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Nuwasil ila tadribi tsani. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilik kama fil mithal. Al-mithal kam tiflan laka li khamsatu atfalina. Perhatikan ini masih tentang sebenarnya mengajarkan kita tentang adat ma'dud. Kalau tadi adatnya itu mudzakkar dan ma'dudnya muannas, ini kan sama muannas. Kalau ini coba lihat atfal tiflun, ini mufradnya. Mudzakkar jamaknya atfal, mudzakkar ya. Maka bilangannya coba lihat tuh bilangannya khamsah. Pakai ta marbuthah atfalin. Ini ya, lihat ini. Baris bawah mudhafun ilaih. Seperti itu. 5 orang anaknya. Ada berapa anakmu? Saya punya 5 anak. Itu tuh 2 3 4 5 anaknya. Ini berapa nih? Ini begitu juga. Kam tiflan laka li salah satu atfalin. Dah ada ditulisnya balik, langsung ditulisnya sini jawabannya udah jelas. Jadi apa beda li sama inda atau indi? Misalnya ada ya, pernah dengar indi? Saya memiliki. Kalau li itu untuk akil ya, untuk yang berakal. Manusia, saya punya adik, saya punya orang tua.
nggak bisa indi akhun, saya punya saudara, nggak cocok ya. Ah, cocoknya tuh li ya, seperti itu. Artinya sama-sama mempunyai gitu, cuman penggunaannya beda seperti itu. Seperti kata man dan ma. Ma, kalau kita nanya sama orang bukan manismuka tapi masmuka. Padahal kata man itu untuk akil. Kenapa masmuka? Yang ditanya itu namanya yang ditanya, bukan orangnya. Kalau nanya orangnya ma huwa salah. Tapi man huwa. Tapi kalau binatang ma hadza itu untuk binatang boleh. Binatang apa ini? Misalnya gitu boleh. Tapi kalau man hadza untuk binatang enggak cocok. Karena kata man itu untuk akil, untuk makhluk yang berakal. Siapa makhluk yang berakal? Manusia ya. Ada akal. Jin ya. Ada akalnya. Tapi kerbau ada akalnya enggak? Enggak ada. Enggak ada akalnya. Baik. Yang ini tadribus tsalits. Latihan yang ketiga. Ini melatih kita untuk saling pandai bertanya dan menjawab. Ya. Pandai bertanya dan menjawab. Madza ta'mal? Apa artinya itu? Apa kerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Atau apa yang kamu lakukan? Maksudnya itu kenapa? Ya kamu kebanyakan itu kamu kerjanya apa gitu kan. Kalau kita itu kan madza ta'mal? Kalau ditanyakan sama murid apa dia? A'malu tabiban, a'malu taliban atau talibatan. Saya bekerja sebagai seorang siswa. Kegiatan saya kerjanya itu sebagai siswa gitu ya, belajar. Nah, kalau ini di gambar ini kan ada gambar apa nih? Tabib, apa arti tabib? Dokter. Ya, dokter. Maka sesuai dia. Kalau pertanyaan madza ta'mal, maka a'malu tabiban, sesuai gambar jawabannya. Nah, ini sebenarnya. Madza ta'mal? A'malu mumarridun. Apa arti mumarridun? Apa arti mumarridun? Mumarrid itu artinya apa? Artinya adalah perawat. Perawat. A'malu mumarridun. Saya bekerja sebagai perawat. Kalau perempuan mumarridatan. Gitu ya. Soidaliyun. Soidaliyun ini artinya apoteker. Apoteker. Madza ta'mal? A'malu soidaliyan. Soidaliyan. Jadi dia harus jadi mansub, karena dia maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih ya. Baik. Mudah ya insyaallah ya. Pertanyaannya pendek, jawabannya pendek, dah ada semua. Ya, tinggal kita memahami aja Umar ini artinya apa, sudah lihat tayyar artinya apa, mudarris artinya apa, muhandis artinya apa, muallim artinya apa. Apa arti muallim? Sama nih gambarnya aja sama. Guru juga, mudarris itu muradif min muallim, sinonim kata dari muallim. Mudarris, muallim ya, artinya sama. Kalau mudarris darrasa yudarrisu ya, darrasa yudarrisu, mudarris ya kan. Kalau muallim allama yuallimu,
muallim mengajarkan ya. Baik, tadribur rabi. Kita sampai ke latihan yang keempat. Tadrib. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilik kama fil mithal. Saling bertukar soal jawablah, bersoal jawablah dengan temanmu sebagaimana contoh. Al-mithal, aina ta'mal? A'malu fi syarikah. Kamu bekerja di mana? Kamu kerja di mana? Saya bekerja di perusahaan syarikah, ini perusahaannya. Ini mustashfa. Mana mustashfa? Mustashfa hospital. Al-jami'ah, al-jami'ah university. Al-maktabah library. Kulliyatit tayaran, apa namanya, fakultas penerbangan. Kulliyatil handasah, fakultas teknik. Kulliyatis saydalah, fakultas fakultas apa namanya, apotek itu, fakultas farmasi. Oh ya, farmasi. Nah ini ya, mudah ya. Insyaallah belajar bahasa Arab ini sangat-sangat mudah asal ada kemauan. Tinggal mudah. Aina ta'mal, dihafal aja, ini dihafal. Semuanya enggak hafal insyaallah. Banyak hafalan. Memang banyak hafalan. Hidup ini memang banyak hafal karena memori otak kita tuh bisa menampung triliunan atau juta triliun, enggak tahulah tuh, bisa menampung banyak. Cuman kita aja yang malas mengisinya sehingga otak kita jadi malas, jadi lambat. Seharusnya kita bisa menghafal banyak-banyak ya, tapi kita kadang malas menghafalnya, menggunakan otak kita semaksimal mungkin. Baik ya, saya rasa pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya, sampai tadribur rabi ya, sampai tadribur rabi. Ini latihan ini dilatih kita sendiri-sendiri sehingga kita lancar mengucapkannya, paham artinya, tahu menggunakannya gimana. Ini kan paling jam-jam ini gimana menggunakannya. Ini aja kalau kita mau melatihnya aja, insyaallah lah mudah bisa kita mengucapkan jam, masyaallah ya. Ada maknanya kita belajar. Ada waktu kita itu tidak terbuang sia-sia ya. Waktu kita itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk belajar, menggunakan untuk yang bermanfaat ya. Dan ini juga bermanfaat bagi agama kita karena kata Umar bin Khattab, bahasa Arab ini bagian dari agama kita. Kita enggak akan bisa kalau kita orang Islam enggak akan bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.